Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Satu pertanyaan, di manakah letak posisi ilmu umum dalam pendidikan Islam? Ya, maka kalau kita amati, sebagian kalangan tidak menjadikan ilmu umum sebagai bagian dari ilmu Islam, ya, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk mengkaji ilmu-ilmu umum ini dengan dalih ilmu-ilmu ini bukan bagian dari Islam. Kemudian ada pihak lain yang menjadikan ilmu-ilmu umum ini ya hanya sekedar tempelan. Ya, kalau perlu ditempelkan ya ditempelkan, kalau tidak ya tidak. Ya namanya tempelan. Dan pihak yang lain ada yang kemudian menjadikan ilmu umum ini perlu diislamisasikan, perlu diislamkan. Ya, seolah-olah ilmu umum ini dia belum punya posisi dalam pendidikan Islam sehingga perlu diislamkan, ya, sehingga menjadi bagian dari ilmu Islam. Ya, maka di pesantren Mahdhara kita tidak mengikuti pandangan yang pertama, pandangan yang kedua ataupun pandangan yang ketiga. Ya, kenapa? Karena sejak awal ilmu umum jelas merupakan bagian dari ilmu Islam. Nah, bagaimana kita memahami yang demikian? Di sini kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita lihat wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan insyaallah akan kita bahas lebih detail di kesempatan yang lain. Namun kita hanya fokus pada pembahasan ilmu umum, ya, dari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari wahyu yang pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahkan nabinya di awal turunnya wahyu Al-Qur'an untuk membaca. Ya, betapa pentingnya aktivitas membaca karena kaitannya dengan keilmuan. Nah, namun bukan sekedar membaca sebagai wasilah untuk mendapatkan satu pengetahuan. Ya, tapi bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Jadi kalau sekedar membaca yang hasilnya adalah pengetahuan, maka pengetahuan bukan ilmu. Lantas, apa beda ilmu dengan pengetahuan? Ya, pengetahuan sekedar pengetahuan. Tapi kalau ilmu adalah pengetahuan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, sehingga disimpulkan innamal ilmu alladzi yuwarithu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu adalah yang melahirkan rasa takut, ya, rasa khasyah. Nah, maka pengetahuan yang tidak mengantarkan kepada Allah tidak bisa disebut dengan ilmu. Ya, maka kalau kita bicara ilmu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita baca? Nah, ulama punya beberapa istilah yang digunakan walaupun ujungnya adalah sama. Ya, ada yang menggunakan yang kita baca adalah Kitabullahil Mastur, kitab Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Kitabullahi al-Mansyur, ya, kitab Allah yang tersebar di sekitar kehidupan manusia. Kemudian Kitabullahi al-Mandur, ya, kitab Allah yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, namun sebetulnya tiga kitab ini adalah wasilah untuk mengenal Allah. Ya, maka Kitabullahil Mastur, ya, kitab Allah yang tertulis adalah ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah lewat kalamnya, yaitu Al-Quran, yang disebut dengan ayat Qur'aniyah. Kemudian Kitabullahil Mansyur, ya, kitab Allah yang tersebar. Nah, itu adalah ma'rifatullah bi af'alihi, mengenal Allah lewat af'al-af'alnya. Karena tidak mungkin ada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjadikan dan menskenariokan, ya, peristiwa itu untuk terjadi. Maka ada af'alnya Allah di situ. Kemudian Kitabullahil Mandur adalah ma'rifatullah bi khalqihi, ya, mengenal Allah melalui ciptaannya. Jadi ayat Qur'aniyah, ayat takwiniyah berkaitan dengan af'alnya Allah, kemudian ayat kauniyah berkaitan dengan ciptaan Allah. Nah, sehingga setiap pengetahuan yang menjadikan kita bisa mengenal Allah, ya, maka dia bagian dari ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang Allah.
Ya, maka kalau kemudian mengkaji Al-Quran, ya ilmu Islam. Karena dari Al-Quran kita bisa mengenal Allah. Kalau kemudian berbicara tentang ilmu sosial, kemudian sejarah, dan setiap peristiwa yang terjadi, maka yang demikian ilmu Islam. Ya, kenapa? Karena melalui kejadian itu kita bisa mengenal Allah lewat af'alnya. Dan kalau berkaitan dengan penciptaan, ya, ciptaan Allah, manusia, kemudian alam semesta, ya, dan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu pun juga wasilah untuk mengenal Allah lewat ciptaannya. Ya, maka ilmu pengetahuan alam atau IPA, matematika, karena Allah ciptakan ya semua dengan hitungan yang sangat detail. Ya, artinya semua yang masih bagian dari kalamnya Allah, af'alnya Allah, dan ciptaan Allah, maka yang demikian adalah ilmu Islam. Bahkan sejak awal dia adalah ilmu Islam. Ya, sehingga dia bukan ilmu yang kemudian perlu diislamkan lagi. Dia bukan tempelan yang kemudian kalau perlu ditempelkan, kalau tidak ya dibuang. Tidak demikian. Apalagi mereka yang menganggap bahwasanya ilmu ini bukan bagian dari ilmu Islam. Ya, jelas yang seperti itu adalah pandangan yang tidak tepat. Ya, maka insya Allah di pesantren Mahdhara ilmu-ilmu umum akan dipelajari, namun di jenjang Mahdhara dasar atau setingkat SD, ya, maka ilmu-ilmu umum itu dikaji untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengenal Allah lewat 3 cara. Ma'rifatullah bi kalamihi, Al-Qur'an, ma'rifatullah bi af'alihi. Nah, ini perbuatan Allah melalui peristiwa dan aktivitas yang ada di sekitar kita, juga peristiwa sejarah. Kemudian ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya. Ya, semua yang Allah ciptakan adalah wasilah untuk mengenal Allah. Jadi ini yang perlu kita pahami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Bukan sekedar baca, tapi membaca yang hasilnya adalah pengetahuan, yang pengetahuan ini dinaikkan ya menjadi ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan semakin menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.